berbicara tentang hak muslim dengan muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hakul muslim ala muslim khamsun. Hak antara orang muslim dengan muslim lain yang lainnya ada 5. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa saja? Yang pertama, raddus salam, yaitu hak muslim atas muslim lainnya. Pertama adalah menjawab salam. Jadi kalau kita salam, kita berhak untuk salam kita dijawab. Nanti kita diskusinya siapa dulu yang salam, jangan pada nunggu. Yang pertama raddus salam, yang kedua adalah wa iyadatul marid. Tatkala ia sakit, itu berhak untuk dijenguk. Nah, nanti kan ada yang berhak, ada yang berkewajiban. Hak dan kewajiban itu kan aksi dan reaksi. Wa itba'ul janaiz. Dan yang ketiga adalah mengiringi jenazahnya. Ketika meninggal pastinya. Yang selanjutnya, keempat, wa ijabatul da'wat. Dan dia berhak untuk datangi undangannya. Yang kelima, watasyamitul atis. Dia berhak untuk didoakan ketika dia bersin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya wa fi riwayatil Muslim, tetapi di riwayat Muslim, kalau tadi khamsun di riwayat muttafaqun alaih, khusus dari riwayat Muslim menyatakan al-haqqu muslim ala muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Nah, menurut Muslim adalah orang yang bertemu, kita yang menyatakan salam. Siapa yang mengatakan salam? Dia yang duluan, dia yang terbaik. Jadi pas tabikul khair. Jadi jangan nunggu-nunggu. Jangan nunggu-nunggu kita disalam. Ya kita salam dulu. Walaupun nanti ada tata tertibnya lah. Dari yang muda kepada yang tua. Dari yang sedikit kepada yang banyak. Dari yang berjalan dengan yang duduk. Dari yang pakai mobil kepada yang jalan kaki. Dari yang pakai mobil dengan yang pakai sepeda motor. Jadi yang ternyata dari atas dulu. Hanya satu saja, dari yang muda kepada yang tua. Nah itu salah satu di antaranya bagaimana cara menghormat dalam memberikan salam siapa yang dulu. Kembali riwayatnya Muslim, yang pertama memberikan salam. Wa idza da'aka fa'ajibu. Ketika mengundang, maka kita mendatanginya. Wa idza stadhataka fansah lahu.
Dan jika dia meminta nasihat, meminta solusi, meminta pertolongan, maka nasihati. Maka tolonglah. Selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah fasyamithu. Dan apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan. Kalau tidak alhamdulillah gimana? Ya diingatkan, jangan dibiarkan. Wa idza marido, apabila ia sakit, fa'udhu, maka kita menjenguknya. Jangan nunggu masuk rumah sakit, jangan nunggu 3 hari, apalagi mohon maaf nunggu meninggal baru kita. Tatkala kita mau menjenguk, kita tidak perlu repot-repot, Pak. Bawa makanan, bawa segala macam, enggak dimakan. Orang yang sakit itu, coba yang sakit. Hanya paling sedikit makannya. Yang terpenting apa? Kalau sudah kayak kita, yang penting mah doa, Pak. Minimum disapa. Bagaimana sehat? Jadi kalau kita ngejenguk sakit, jangan ditanya, sakit apa? Awalnya bagaimana? Wah, pertanyaan baik. Pertanyaan panjang banget. Udah gitu ngedoain enggak? Gitu. Minimum kita doa. Karena itu yang terpenting. Wa idza mata, tatkala ia meninggal, fa'at bihu, maka kita mengiringi jenazahnya. Tidak hanya saja mengiringi jenazahnya, tetapi kita memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Nggak mungkin kita lakukan semua, yang bisa yang mana? Bisanya yang mana? Bisa memandikan? Ya memandikan. Bisa mengkafani? Ayo mengkafani. Bisa menyolatkan? Ya sok menyolatkan. Yang bisa mencangkul kuburnya? Ya silakan mencangkul. Baik, satu persatu ya. Kita bahas. Hak muslim dengan muslim yang lainnya, menurut riwayat 2 imam hadis, jadi muslim itu meriwayatkan 2, yang pertama 5, yang kedua 6. Ini menurut Muslim dan Bukhari 5. Jalurnya dari Abu Hurairah. Ternyata ada juga dari Abu Hurairah juga. Kok ini bisa berbeda? Tergantung, Pak. Tergantung dan konsingensi zaman sekarang. Konsingensi itu situasi dan kondisi. Jadi tatkala orang Islam sudah banyak, berubah. Hukum itu bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Apalagi hukum fikih. Maka terjadilah banyak hukum fikih disebut dengan furu'iyah. Ada kan sesuatu yang menjadi haram jadi halal. Dan ada yang halal bisa menjadi haram. Karena tergantung kepada konsingensinya, tergantung kepada situasi dan kondisinya. Bahkan tergantung pada personalnya, perorangannya. Banyak kasusnya nanti. Baik, yang pertama, kewajiban hak dan kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang harus mengucapkan salam terdahulu? Menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu
Orang yang paling duluan itulah dia yang terbaik, berikan salam. Jadi jangan nunggu, orang pankolot, katanya nunggu disalamin sama yang muda. Tidak begitu sejatinya. Jadi kalau kita ingin punya kebaikan lebih, maka kita dulu assalamualaikum. Tapi assalamualaikum itu Bapak dan saudaraku sekalian, bukan menurut saya itu bukan hanya pekerjaan bibir kita. Apalah artinya salam di dalam bibir kita, tetapi hati kita itu tidak menebarkan kebaikan. Tetapi perbuatan kita tidak menebarkan kebaikan. Artinya apa? Salamnya hanya di bibir saja, lip service. Tidak begitu. Jadi salamnya itu all out seluruhnya. Jadi somnya itu betul, bukan hanya bibir wungkul. Betul. Orang bilang, basa-basi. Jadi bukan basa-basi, tapi betul-betul dari hati. Gitu. Tatkala dia assalamualaikum, dia menggenggam erat tangannya. Dia itu memberikan keselamatan, karena salam itu adalah menebar keselamatan, menebar kebahagiaan, menebar kedamaian. Jadi tatkala kita ketemu itu menjadikan orang lain itu damai ketemu dengan kita. Engko assalamualaikum, aing yang ketemu jeung si bapak ieu dia. Jadi urang kudu salam. Umpama semacam itu. Maka salam itu tidak ada nilainya. Kalau salamnya begitu. Makanya, Assalamualaikum. Mari indit. Itu salam yang tidak punya nilai. Diharapkan salam itu adalah menebarkan keselamatan. Menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan, menebarkan ketenangan kepada yang ketemu. Tenang, mau ketemu si bapak iya. Raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menengok tatkala ia sakit. Jangan menunggu, tadi jangan nunggu 3 hari. Ada aturan mana? Punten, banyak aturan ke-RT-an, ke-RW-an. Yang ditengok itu yang masuk rumah sakit. Masya Allah, sadis ya. Jadi kalau tidak masuk rumah sakit, maka ditengok. Kumaha lamun termasuk ke rumah sakit, terus ditengok, belum 3 hari, terus maut kumaha. Nah, itu Bapak dan Saudara. Maka sekarang harus dirubah Pak. Karena tadi sejatinya bahwa kita menengok itu intinya apa? Mendoakan. Makanya hafalkan doa tatkala menengok orang sakit. Itu dihafalkan. Apal-apal pakai bahasa Indonesia. Balelol pakai bahasa Sunda. Ada tengah di bahasa Sunda pakai bahasa Jawa. Biar aku pakai bahasa isyarat waktu biar aku. Semacam itu. Jadi bukan hanya menengok itu terus menjadikan menengok sekali lagi juga harus punya efek positif. Jangan malah menjadi efek negatif. Begitu neok, cek aing ke. Tong segala di dahar, jadi kan tengen. Nah, apaan kamu itu anu. Nah, jadi harus memberikan ketenangan, memberikan motivasi kepada orang yang dijenguknya. Bukan malah tatkala kita menjenguk, malah menjadi orang yang sakit itu tambah bersedih. Kalau si eta teh urang teh gerada mulai ngeunah alka datang ka dieu ngadoakeun teu pararuguh atau nyarekan gitu lah gampang. Atau menyalahkan, nyarekan sama piraku udah menyalahkan gitu. Maka tatkala dia merasa salah umpamanya, ya kita bersihkan hatinya. Ya tos janten takdirna
tos nasibna tampi. Insya Allah kalau kita diberi sakit itu merupakan sebuah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dikurangi dosa-dosa kita. Begitu. Jadi enak gitu. Jadi diberikan pituah-pituah, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang menjadikan dia itu untuk cepat sembuh. Jangan sampai begini, sakit naon. Duh, iya, nyeri patuangan. Kamari gesi itu nyeri patuangan saminggu langsung maut we. Wah. Jangan sampai lah. Jangan sampai begitu gitu. Atau kenapa? Aduh, iya sakit iya di pangkar iya sana. Sok enggalkeun cenah ka dokter. Umpami teu bisa bahaya, geus sarap kajepit segala macam. Sementara kita sendiri nggak tahu muten gitu ya keadaan ekonominya. Emangnya ke dokter teh cukup cap nuhun, kucai atah kan tidak. Itu ya syukur-syukur kalau kita bisa bantu. Gitu. Ya minimum kita bisa carikan hal-hal yang, ya contoh mungkin lah, tong hilap, kudu seueur air putih, minimal semacam itu lah, itu mereka motivasi-motivasi. Yang kedua, wa ayyatatur marid. Tatkala sakit kita jenguk. Jangan nunggu, sekali lagi jangan nunggu 3-7 hari dan lain sebagainya. Jika rek tahlilan wae nunggu 3 hari, 7 hari. Enggak, kalau sakit mah begitu sakit, ya minimum saya hello lah gitu. Minimum di di pintunya gitu. Nanya ke anaknya, nanya ke istrinya. Kamana sih bapak? Bapaknya, aduh bapak teh ngareu sing damang. Karena si ibuna teh dugi meureun. Eta tadi si bapak anu naroskeun, ngadoakeun sing damang. Alhamdulillah. Nya karena kesibukan kita umpamanya gitu mereka rarese gitu ya. Umpama semacam itu. Atau kita tidak punya waktu untuk menjenguknya, minimum semacam itu. Nanyakan gitu. Nol dipantau, dipagar lah gitu. Kamana sih bapak teka tingali. Nah apalagi kalau kayak kita lah. Jamaah masjid itu harus ada tali asih. Kalau orang Sunda bilang saling asah, saling asih, saling asuh itu satu yang menebar keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri itu salah satunya adalah nengok teman kita, saudara kita. Maka tatkala ada jamaah kita tidak masuk, tidak ke masjid ditanya si Atnu kemana, gitu, nanya. Yang selanjutnya wa'itba'u zanais, mengiringi jenazahnya. Artinya adalah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk mengurus mayit atau jenazah tersebut. Karena itu adalah fardu kifayah, jangan nunggu. Keun bae daya batur, keun bae daya Pak Ustad, keun bae da anu itu nu ngaji, anu mengkafani gitu. Ya minimum lah panggelar-gelarkeun tikar atuh. Pangnarik-narikeun selang atuh. Kalau bisa umpamanya gitu, pangnaheur-naheurkeun cai atuh. Nanya kepada keluarganya gitu. Ada airnya enggak? Ditanya. Kalau dia enggak punya air, kita usahakan dari semacam itu. Jadi dibantu oleh kita, tidak hanya mengiringi tatkala ke kuburan saja, tetapi tadi hak-hak mayit kita laksanakan. Kita bisanya apa? Kita bisa mendirikan tendanya, didirikan. Kita bisa memandikannya, mandikan. Kita bisa mengkafaninya, kafankan.
Kita hanya bisa mengantarkannya ke kuburan, antarkan. Jadi minimum ulah pleng teing gitu sama seorang muslim. Ini muslim Pak, bukan tetangga lagi. Nanti mah beda lagi antara yang muslim ya tetangga, beda lagi nanti. Beda lagi. Ini yang muslim. Nah tentunya yang kita kenal. Makanya kenapa tatkala di jalan saja ada orang meninggal, ambulan didulukan. Ya, itu memberikan jalan untuk mengiring. Kita mengiringnya dari belakang. Jangan ayo ambulan kalau di halangan. Ya walaupun ada hikmahnya juga, tatkala ambulan terus kesempatan nih macet, kita ikut bawa. Itu juga hikmah. Selanjutnya wa ijabatu da'wat, dan kita menghadiri undangannya. Jadi kalau diundang itu dihadiri. Kalau nggak bisa hadir, kita minta izinnya, minta maaf. Umpama salah satu di antaranya diundang untuk keundangan, undangan jauh, kita nggak bisa, ya datang ke rumahnya. Nggak bisa, ya tamada di masjid itu. Aduh, hapunten, abdi terbiasa. Minimum semacam. Watashmitul atis, dan mendoakan tatkala dia bersin. Inilah hebatnya ajaran Islam, sampai hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh diatur. Ketika ada orang bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Doanya yarhamukallah. Itu Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nah nanti kalau dia tidak mengucapkan hamdalah bagaimana? Diingatkan. Gitu. Nemete bersihnya atau alhamdulillah. Nah, semacam itu. Jangan dibiarkan. Di riwayatnya Imam Muslim sendiri, tambahan ada satu karena situn. Gitu. Apa tambahannya? Ketika meminta nasihat, maka dinasehati. Ketika minta tolong, maka dikasih pertolongan. Jadi ketika ngasih umpamanya diminta, aduh abdi teh cenah ieu. Aya masalah bla 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 bla. Umpamanya, kasih solusi, Pak. Jangan malah nu kitu mah tinggalkeun. Antepkeun, tidak. Tapi harus dinasihati dengan baik, dengan baik. Itu Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua riwayat, yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ada 5, diriwayatkan oleh Muslim sendiri ada 6, masih dari jalur Abi Hurairah.